Berita Israel. Selamat menyimak. Welcome! Tanggal 29 Mei tahun 2024. Pembalikan hukum internasional adalah sesuatu yang patut disaksikan. Hamas membantai warga sipil Israel dan bersembunyi di belakang warga sipil sehingga Israel dituduh. Seruan ICJ untuk menghentikan operasi IDF di Rafah hanyalah satu lagi keputusan anti-Israel di Den Haag, komentar jurnal Wall Street dalam editorialnya baru-baru ini pada tanggal 24 Mei. Jumat lalu, ICJ memutuskan bahwa Israel harus segera menghentikan serangan militernya dan tindakan lain apapun di kegubernuran Rafah yang dapat berdampak pada kondisi kehidupan kelompok Palestina di Gaza yang dapat menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian. Namun jurnal Wall Street menanggapi keputusan ini dengan menyatakan bahwa satu-satunya kelompok yang ingin dihancurkan Israel di Rafah adalah Hamas, yang ironisnya bukan merupakan pihak dalam persidangan ICJ sebagai non-anggota. Komentar jurnal Wall Street mengenai standar ganda yang tidak menuntut apapun dari Hamas. Sementara, sepertinya memberitahu Israel secara sepihak untuk menghentikan pertempuran di benteng terakhir teroris. Standar ganda, editorial tersebut mengklaim bahwa evakuasi Israel di Rafah, yang berjumlah sekitar 1 juta warga Gaza, dilakukan dengan ahli, dan menarik perhatian pada kebutuhan Israel untuk memulangkan para sandera. ICJ tahu bahwa Hamas menolak untuk membebaskan mereka. Para hakim secara efektif meminta Israel untuk meninggalkan para sandera. Meskipun menyerukan penghentian segera operasi IDF di Rafah, di mana IDF yakin Hamas menyandera lebih dari 100 orang, pengadilan tidak banyak menjelaskan alasan IDF memasuki kota tersebut. Pengadilan tidak secara langsung meminta Hamas untuk membebaskan para sandera, meskipun meminta Israel untuk menghentikan operasinya. Klausul 56 dari putusan tersebut berbunyi, pengadilan merasa sangat meresahkan karena banyak dari para sandera yang masih ditahan dan menegaskan kembali seruannya untuk pembebasan mereka segera dan tanpa syarat. Pada tanggal 17 Mei jenazah sandera Sunny Low, Amit Buskila, dan Itzhak Gelernter ditemukan oleh IDF di Rafah dan dikembalikan ke Israel. Jurnal Wall Street menyatakan bahwa, seperti kebanyakan putusan di Den Haag, hal ini akan diabaikan oleh Israel, mengingat negara tersebut yakin bahwa mereka telah bertindak sesuai dengan keinginan pengadilan. Israel terus menegaskan bahwa mereka tidak melakukan genosida di Rafah, dan oleh karena itu tidak perlu menghentikan operasinya. Apa yang mereka minta kepada kami adalah jangan melakukan genosida di Rafah. Kami tidak melakukan genosida dan kami tidak akan melakukan genosida, kata penasihat keamanan nasional Tzechi Hanegbi kepada Berita Channel 12 dalam sebuah wawancara, Sabtu lalu. Menurut hukum internasional, kami mempunyai hak untuk membela diri, lanjut Hanegbi, dan buktinya adalah bahwa pengadilan tidak menghalangi kami untuk terus membela diri. Tidak ada negara di Israel yang bisa melakukan hal sebaliknya, kata editorial jurnal Wall Street. Jurnal Wall Street mengkritik perintah ICJ agar Israel membuka kembali penyeberangan Rafah pada klausul 52, mengingat keputusan membuka penyeberangan bergantung pada Mesir dan bukan bergantung pada Israel. Karena Israel, bukan Hamas, yang kini menguasai sisi perbatasan Gaza, Mesir menolaknya dan menahan 2.000 truk bantuan. Baru setelah Presiden Biden menelepon Presiden Mesir pada hari Jumat barulah Kairo setuju untuk membuka kembali penyeberangan. Tapi mengapa ICJ menyalahkan Israel? Perbedaan pendapat dan bias di pengadilan. Editorial tersebut juga mencatat adanya perbedaan pendapat di dalam pengadilan. Julia Sebutinde dari Uganda menyatakan bahwa tidak ada indikator niat genosida dari pihak Israel, sedangkan kasus ICJ di Afrika Selatan mencakup contoh dugaan retorika genosida dari Israel. Artikel tersebut menunjukkan adanya bukti perselisihan di antara anggota pengadilan. Sebagian besar pernyataan merujuk pada kehancuran Hamas dan bukan rakyat Palestina, kata Sebutinde, yang secara efektif melemahkan klaim sebelumnya. Sebutinde melanjutkan dengan mengatakan bahwa Afrika Selatan telah menempatkan kutipan tersebut di luar konteks atau hanya salah paham, dan menghubungkan kesalahan pelaporan yang disengaja ini dengan hubungan baik Afrika Selatan dengan kepemimpinan Hamas. Editorial jurnal Wall Street melanjutkan dengan mengatakan bahwa kebalikan dari hukum internasional adalah sesuatu yang harus dilihat. Hamas membantai warga sipil Israel dan bersembunyi di belakang warga sipil sehingga Israel dituduh. Mereka menuduh para hakim ICJ memiliki bias yang sangat besar. Salah satu hakim ketua, Nawaf Salam, telah lama mengecam Israel namun tetap aktif dalam politik Lebanon,
telah 2 kali menjadi calon Perdana Menteri sejak bergabung di Den Haag. Sifat putusan ICJ yang transparan memiliki keuntungan karena lebih mudah untuk diberhentikan, pungkas jurnal Wall Street. Hampir menirukan pernyataan Perdana Menteri Netanyahu, jurnal Wall Street mengatakan, hanya ketika Hamas dikalahkan di Rafah barulah perang di Gaza bisa surut.